Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu adalah malam berkah. Selain disebut dengan malam Lailatul Qadar, juga disebut dengan malam berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Lalu di bulan Ramadan ini malam apa diturunnya Al-Quran? Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatil qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul. Dan begitu juga dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu adalah malam berkah. Selain disebut dengan malam Lailatul Qadar, juga disebut dengan malam berkah. Sedikit sekedar informasi menjadi pengetahuan kita. Di dalam kitab Minhalul Irfan, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui 3 tahap, 3 fase. Fase yang pertama, Al-Quran itu langsung ke Lauhul Mahfuz. Wa huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Ya. Di tempat yang kita tidak tahu di mana itu, di tempat yang kita tidak tahu pasti bagaimana bentuknya tempat itu, Al-Quran Allah turunkan pertama kali di mana? Di Lauh Mahfuz. Bahkan di Lauh Mahfuz itu kita ini bakal jadi apa yang jadi amalan kita di situ semua tercatat. Baru yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah di Baitul Izzah, Sama'ud Dunya. Baitul Izzah namanya, rumah kemuliaan, dan itu tempatnya adalah di langit dunia. Ini langit dunia, ini langit yang ketengokan ini. Kira-kira bulan itu di langit yang keberapa? Ya kan? Pernah mampir belum? Ada yang pernah ke sana? Belum. Kita tidak tahu. Tapi langit yang terlihat di mata kita ini, itulah Sama'ud Dunya namanya. Langit dunia. Di Sama'ud Dunya itu ada tempat yang agung, namanya apa? Baitul Izzah. Apa namanya? Biar tahu. Aku yakin banyak tidak tahu. Tapi kalau lagu Yame Kodachi tahu. Ya, Cung Krepet hafal kalau ini di sini. Setiap minggu didengar. Ya. Tuh, ada tempat yang namanya Baitul Izzah, itulah langit dunia. Lalu baru turunlah Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi kita biwasitati malaikat Jibril alaihissalam. Maka turunnya dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi itu berangsur-angsur. Satu ayat, atau beberapa ayat per berapa ayat. Tapi kalau turun di Baitul Izzah jumlatan wahidatan. Nah, yang turun di Baitul Izzah itulah Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Itu fasenya itu. Maka ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah keislaman ini kita harus tahu. Dan ini perlunya disampaikan, apalagi saat ini di sekolah-sekolah kita jarang memperdalam masalah sejarah ini. Maka Masjid Taqwa ini harus senantiasa mengadakan nuzul Quran yang tujuannya bukan cuma bagi snack. Tapi memang tujuannya untuk membagikan ilmu. Satu, murajaah buat kita, pengulangan ilmu buat kita. Yang kedua, pemberian informasi kepada anak-anak kita. Ya. Dan mohon maaf ibu-ibu, daripada ibu mondok, ini jauh lebih murah ngaji begini nih. Aku tahulah Pak Kasno nyiapin amplop berapa. Ya. Coba ini kalau ngaji begini, mana tahu kita. Ya.
Nih ibu-ibu duduk dapat snack, cengangar cengir, aku berkeringat. Tapi dapat ilmu. Anak-anak kita dikasih tahu. Balik dari ini, nah Al-Quran itu turun ada 3 fase, luar biasa. Sampaikan kepada mereka. Ibu dengar ada yang namanya Baitul Izzah, tempatnya di langit dunia. Nah kadang-kadang kita ini bawa anak ke tempat yang mohon maaf, kadang-kadang tidak ada mulianya. Maka ini perlu kita ceritakan. Apalagi ibu-ibu ngajinya di tempat, di sini adalah tempat salah satu bumi yang paling mulia, bumi yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Masjid. Nabi bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat-tempat yang paling mulia adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Bahkan bukan Allah yang benci pasar, laki kamu juga benci dengan pasar itu. Karena yang ngabisi duit itu pasar itulah. Makanya jangan heran kalau Mang Ali Karnizun kalau bawa bibi ke pasar, ke mall, itu kuatnya gandengan tangannya. Bukan romantis, nahan. Jangan banyak ego ningok. Kalau dalam pandangan mato, caknya romantis nian. Woi lah tuwo, masih pegangan tangan ke pasar. Ya Allah. Padahal itu trik supaya jangan banyak ego bergerak. Ya kan? Karena kadang-kadang mohon maaf Pak Kasno, ibu-ibu ini bunyinya nak beli terasi di pasar, balik lebih dari terasi. Ya Bu ya, benar Bu ya? Nah, tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan. Itu yang tempat kami air putih situ. Nah kalau ibu-ibu sini insya Allah tidak ada beda. Nah ini informasi pertama yang perlu disampaikan. Maka ibu-ibu turunlah kepada baginda Nabi. Itulah baginda Nabi di usianya yang 42 tahun 40 tahun. Di dalam riwayat Nabi kita beruzlah, Nabi kita menyendiri di gua, Gua Hira. Itu ibu-ibu berapa? Sekitar umur 39 tahun menjelang akhir 39 tahun. Di dalam kitab Muhammad namanya. Dalam kitab Muhammad ada sebuah kitab terbaru namanya Muhammad, di situ disebutkan sebuah sejarah. Maka ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Qur'an. Al-Quran ini bukan sembarangan turun. Apa kata Allah? Hudan linnas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Sama seperti halnya sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang lain. Apa kitab-kitab yang lain itu? Di tangan Nabi Isa, namun kitabnya adalah Injil. Sebelum Nabi Isa, di Nabi Musa namanya apa? Taurat. Kemudian Nabi Daud sebelumnya kitab sebelum Zabur apa namanya? Suhuf itu apa? Lembaran. Bedanya semua kitab itu turun sekaligus kepada siapa? Kepada para nabi. Tapi kalau Al-Quran turun satu persatu. Maka surat yang pertama kali turun itulah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuh. Apa tujuannya ayat ini turun pertama? Muhammad, Iqra, bacalah, tengoklah, perhatikanlah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ibu-ibu, maka benar kita ini kalau anak lahir pertama kali yang kita kenalkan sama mereka siapa? Allah yang telah menciptakannya. Maka disunahkan ibu-ibu. Dalam riwayat hadis Nabi kita Muhammad SAW, anak yang baru lahir itu diazankan. Ini ada dalil Ibnu Sunni, ada dalil yang lain. Kalau dalilnya Imam Ibnu Sunni dua, bukan cuma diazankan tapi juga diiqamahkan. Tapi dalil yang tidak bisa dibantah adalah azan. Hadisnya sahih. Yang ngomong hadisnya dhaif mungkin kurang ngaji atau baru tahu informasi hadis yang dhaif. Ya. Azankan. Nah anak lanang, nah anak tino azankan kalau dia lahir.
dalam rangka mengamalkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu akbar, Allahu akbar. Nak, kamu lahir ke muka bumi ini karena Allah yang maha besar. Ayah ibumu hanya menyatukan sebuah cinta, lalu merezekikan kepada ayah dan ibu engkau lahir ke muka bumi ini. Ngapa, Bu? Karena banyak wong yang sudah nikah, kalau Allah tidak kasih anak, tidak diinjak. 7 tahun nikah, belum punya anak. 12 tahun nikah, belum punya anak. Bahkan sampai istrinya sudah tidak dinyatakan lagi oleh medis bisa punya anak, dia belum punya anak. Berbeda dengan Nabi Zakaria, istrinya Aqir, walaupun lah tua puluhan tahun lebih, masih dikasih oleh Allah anak. Itu untuk membuktikan bahwasanya siapa yang menentukan ada anak dan tidak? Allah. Kita cuma nanamnya baik. Ya, tugas bapak cukup berkeringat. Dah. Sisanya aku tidak sanggup nyebutnya. Jadi bahasanya itu masih berkeringat baik. Ya. Tuh. Nah, Allah yang menentukan. Maka ketika lahir, kita sebut mereka pertama kali apa? Tentang apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsep ini, konsep pengenalan diri kita, pengenalan anak-anak kita kepada Allah, inilah konsep yang diajarkan Al-Quran. Dan itu dilakukan Nabi selama 13 tahun di Madinah, di Makkah. Dak katik lain yang pertama kali dikenalkan apa? Akidah, pemantapan iman terlebih dahulu. Coba lihat perang Badar, perang Uhud, berbagai macam perang. Itu ibu-ibu bukan sekedar perang, tapi apa? Pemantapan iman. Bayangkan di bulan Ramadan ini terjadi perang Badar. 300 orang melawan 1000. Kira-kira kalau wong Amula Rahayu diajak perang sejumlah itu nurut tak kira-kira? Kalau nengok rai dak keloka. Dak keloka nengok rai. Ya dak. Jangankan diajak perang, diajaklah tarawih 20, pasti sepi masjid ini. Apalagi diajak perang 300 lawan 1000. Hai, aku juga mungkin kalau hidup di zaman Nabi itu mungkin tak ngilu perang aja. Cak-caknya be ceramah cak kiwan ini. Pemantapan iman bagi mereka. Allah buktikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Salah satunya adalah perang Badar. Dan mohon maaf ibu-ibu, nabi-nabi terdahulu paling tidak ada perang. Hanya zaman Nabi kita Muhammad, perang itu bertahap-tahap, berjilid-jilid. Bukan demo, bukan. Ya, Badar perang jilid 1, Uhud perang jilid 2, Khandaq perang jilid 3, terus sampai para sahabat pun ketika menyebarkan Islam tidak lepas dengan yang namanya apa? Jihad fi sabilillah. Oh itu Bu, itu perang pertama kali. Aku yakin sahabat itu kena di seorang manusia ada juga neternya. Ada juga neternya. Tapi subhanallah, inilah pemantapan iman yang luar biasa. Jangan main-main Ibu. Makanya ini akidah ini penting anak-anak kita ini. Kenapa ini penting? Untuk mengenalkan mereka kepada Allah. Penting. Aku nanya ibu-ibu, kalau anak-anak kita tidak kata iman, siapa nak ngawasinya kalau bukan imannya? Anak depan mata belum tentu kita bisa mengawasinya. Dan kalaupun bisa, aku nak nanya sama Pak Kasno, berapa tahan kita ngawasi anak kalau dia tidak kata iman? Karena kita nak ngawasi iman cak mana buk mata kita bilang ngantuk, ketengok anda yang selendel-selendel lah ngantuk kan? Apalagi nak ngawasan gawe anak kita. Ya, tuh kayak kami di Arisala. Jam 11 anak-anak di absen, ada galau di kamar. Namanya Ustadz, jam 12 ngantuk, tidur. Jam 12 dia mulai beraksi kabur. Jam 1 di saat buang-buang lagi tengkurap. Sama cak anak-anak kita. Mungkin jam 10 dia tidur. Wah anakku lah tidur alhamdulillah. Rajinian mungkin nak tahajud dia kaget. Ibu-ibu tidur, dia bangun. Buka HP-nya macam-macam. Ketika buat HP, iman yang ngawasinya. Jangan main-main kekuatan iman ini. Anak-anak kita antara laki-laki dan perempuan
iman yang mengawasinya. Kalau tanpa iman berat. Tuh, nih ibu-ibu, rajin ke masjid ini untuk taraweh, kekuatan iman atau kekuatan badan nih kira-kira? Badan oke, tapi iman yang paling oke. Karena berapa banyak orang yang badannya lebih gagah dari bapak, berapa orang yang badannya lebih gagah dari ibu, tapi kalau imannya tidak kuat, woi, bukan mudah ke masjid ini. Apalagi yang dari malam pertama sampai malam segini masih terus Allahu Akbar. Kapan imamnya cepat semangat? Aku yakin ibu-ibu waktu aku baca Bismillahirrahmanirrahim, semangatnya. Tapi coba kalau aku agak ngember dikit tadi, Bismillahirrahmanirrahim, yakin jamaah belakang ngato kalau berdosa kamu berjamaah. Jadi kamu bukan cuma pahala berjamaah, lah berdosa berjamaah. Ya, apalagi Bilal agak belagu-belagu dikit, padahal enak Bilal itu belagu. Subhanal malikil ma'bud, enak. Tapi bagi bapak ibu-ibu belum tentu bagus. Lamonia, rayu-rayu nih, sedikit. Aku tahu yang ditunggu kamu tuh dari Bilal cuma siko. Sallu rak'atan minal witri, itulah paling akhir yang ditunggu. Dan aku yakin dari sekian nama sahabat yang disebut, nama yang paling senang Sayyidina Ali. Amalan Sayyidina Ali, halal parah. Ya kan? Itu aku, bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, insya Allah lebih parah. Ya. Iman bu nih, galak sanggup, apalagi nanti sampai malam terakhir. Itu yang bikin kuat, bukan sekedar kesehatan badan, tapi iman. Nih yang galak ngurus masjid ini, mana ada gaji yang ngurus masjid ini? Kalau bukan kekuatan iman, tidak mungkin galak ngurus masjid ini. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dak kate lain wong yang galak ngurus masjid, wong yang galak bangun masjid, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dak apa gawe ngurus masjid nih, gaji dak kate. Tak beres sedikit lah dikatoi mulu. Apalagi yang muadzin, kapan lambat dikatoi. Yang ngatur sholat tidak ke masjid. Ada kan? Ada yang saya itu? Ada? Hadir tak uangnya kira-kira? Aku tak nengok lainnya yang galak ngatur. Kapan dia disuruh azan dia tidak sanggup. Bukan mudah muadzin 5 waktu itu bu. Bukan mudah. Setengah jam sebelum azan lah tercogok di sini. Lah hidup lampu, lah bersihkan ambal. Galak kita, belum tentu galak. Kalaupun galak, belum tentu kita punya waktu. Tapi kalau ada yang galak, syukuri. Kalaupun dia tidak kasih upahnya, mestinya kita dengan kasih sayang nunjuk hadiah. Ini dah. Yang pelitnya. Bukan mudah bu. Tuh kami di pondok nyari yang galak ngurus masjid pondok bukan mudah. Apalagi nak nyago sound system, nak bersihkan kipas angin. Kalaulah masjid ini hotel, gaji ngurus masjid ini lebih besar daripada gaji ngurus hotel. Bukan mudah. Apalagi malam-malam subuh di sini tercogo, sebelum azan subuh lah di sini ngambil wudhu, ketinggoan ringgo-ringgo. Jangan dikira mereka tidak takut. Kalau dah kata iman ngeri dok. Nah, lampu mati dia ngidup masjid, ngidup benyu, macet, dihidup, diisi. Woi, nengok belakang saja aku nengok. Nah, juga ada ringgo-ringgo. Ya. Kamar mandi kecil bolok, gelap, dem. Selesai. Kalau udah kata iman, mano galak ngurus bangun masjid sebelum sini nih. Maca Quran, solawatan dia. Dewean di sini. Kebayang enggak oleh ibu kalau dia digoda oleh jin? Allahu Akbar. Amin. Kalau dah iman pak susah. Sama seperti ibu nih. Bukan main di rumah tuh godaannya. Kasur yang empuk, acara TV yang asyik. Betul? Rumah kita tuh lebih dingin, lebih nyaman, galau-galau makanan ada, tapi ibu tinggalkan semua. Kenapa? Karena yakin dengan janji Allah.
Makanya ini Quran ini ngajarkan kita sama pertama kali apa? Iman kepada Allah. Al-Quran ini ngenjuk tahu, kamu yakinlah kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Ar-Rahman itu kamu nak maksiat, kamu tak maksiat, dinjuk napas, dinjuk sehat, dinjuk dolur, dinjuk keluarga, dinjuk rizki, dinjuk anak. Itu Ar-Rahman. Maka jangan heran, kafir nak dak kafir, jatah dunia sama galau. Bahkan mungkin napas luaslah dia, rumah besarlah dia, mungkin mobil mewahlah mereka. Itu Ar-Rahmannya Allah. Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah karena apa? Buka, kalau bahasa kita ini apa lebaran itu namanya, istilah bahasa Inggris open house. Itu bahasa wong Amula Rahayu. Open house, pengumuman. Nabi Ibrahim pernah open house, tapi syaratnya yang beriman kepada Allah makan. Ditegur Nabi Ibrahim, hei Ibrahim, siapa kamu membuat syarat-syarat kayak gitu? Hah? Aku saja ngenjuk oksigen, kafir dak kafir kunjuk kalau, kafir dak kafir kunjuk kalau anak. Tuh, itu Ar-Rahman, makna Ar-Rahmannya Allah. Hablum minan nasnya kita. Subhanallah. Belum, nah makanya ibu-ibu kita ini walaupun kita tidak sholat, masih dikasih Allah rezeki. Bahkan kita tidak sholat, rezekinya makin luas. Saking Allah tuh kepengen apa? Kepengen kita tuh masih galak balik. Ibu-ibu punya enggak anak yang kadang-kadang galak bandel dikit? Ada kan? Masih dinjuk kan, motor masih dinjuk, duit jajan masih dinjuk kan? Tuh salah satu bagian pada Rahman. Padahal lah tahu anak inilah yang paling meluat. Tapi apa harapan ibu masih ngenjuk tuh? Apa harapan ibu? Siapa tahu kaget dia balik. Sama cak kita ini. Sholatlah bolong, masih dinjuk oleh Allah rezeki banyak. Puasalah malas, masih galak dinjuk oleh Allah rezeki yang banyak. Tuh. Makanya ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Ini kita dikenalkan dengan Allah nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih. Kamu yang masih belum galak balik, aku masih kasih kesempatan. Makanya pernah aku ke Curug, ya. Ada orang kaya lah di situ. Nanya dengan aku, Ustaz, mohon maaf Ustaz ya, apa sih gunanya sholat itu? Aku walaupun tidak sholat, alhamdulillah Ustaz, mobil aku banyak, kebun aku banyak, aku tetap wong kaya. Oh iya. Tuh tetangga aku sholat rajin tapi saro, motor buruk, kredit tidak terbayar. Ada yang saya itu ya? Ada rajin sholat motor buruk, ada wong yang mana? Jangan-jangan Mang Komar. Ya kan? Rajin sholat motor buruk. Aku cuma bilang, ngapa kamu tidak tengok bagaimana Nabi Sulaiman? Ngapa? Nabi Sulaiman kaya, rajin sholat. Nabi Sulaiman kaya, rajin sholat. Ngapa kamu tidak nengok tetangga kamu? Ngapa? Tuh, ladak sholat sarong, ladak sholat sarong. Tengok rakyatnya sarong. Hah? Kukira kamu ini agak sama dengan siapa? Abu Jahal. Persis kayak Abu Jahal. Kayo, tidak galak nurut. Persis. Oh Ustaz, lah iyo. Kan kamu kayo, dinjuk oleh Allah rizki, tidak galak sholat. Persis Abu Jahal. Persis Abu Lahab. Persis Fir'aun, persis Korun. Jadi kamu yang kamu bangga tuh di dalam Al-Quran lah ada galau contohnya. Yang kayo, yang berkuasa, ya, tidak mau tunduk kepada Allah, ada, betul? Yang kayo, yang berkuasa, mau tunduk, ada tak? Ada. Siapa? Nabi Sulaiman.
Tuh. Ada yang saro tunduk. Nabi Musa tuh salah satu nabi yang saro, cuma seorang petani dan pengembala kambing. Aku yakin kalau kita hidup zaman Nabi Musa, dak kate nih yang galak jadi umat Nabi Musa. Pasti nak milu Fir'aun kan. Ya, termasuk mengali Karnizul. Lah ketengokan dari kening tuh. Umat Fir'aun. Ya. Minta maaf, ini masih. Tapi kayaknya Yonian. Nah kata yang galak. Apa model Nabi Musa tuh? Apa ambilannya? Bayangkan seorang Nabi Musa dakwai Fir'aun. Woi berat yo. Berat. Ngomong masalah sukses dunia Fir'aun menang. Ngomong masalah kuasa Fir'aun ada di dia. Maka jangan marah kalau kamu nasihati wong yang mungkin dunianya lebih sukses, hatinya keras, dia tak galak dinasehati. Woi dek, ngapa belum sholat? Ada Melayu, aku walaupun tak sholat biar ada duit. Mungkin saya itu persis kayak tadi dulur Mang Ali Karnizun tadi, Fir'aun tadi. Ya, hah? Ya Rabbana ya Karim ya Allah. Tuh Bu, Allah ngenjuk tahu nih kita nih. Yang penting tuh kita nih kepada Allah. Kenapa? Dari makna Ar-Rahman. Allah ngasih tahu, aku nih Ar-Rahman. Kamu nak maksiat, kamu dak maksiat sama. Buktinya, kalau Allah dak nunjuk oksigen perampok tuh mana macam dia merampok? Mana ada uang perampok bengek? Mana ada? Kita ini jangankan untuk ibadah, untuk berdosa butuh sehat dak Bu? Ada tak kira-kira perampok atau begal yang kena stroke? Nak hati. Mana dia nak merampok? Berejo badan dewek lagi salah. Ya kan? Nah, kita ni lah ibu ni bisa solat gagah tegak ya Allah. Makanya kata guru saya Syekh Muhammad Ali Ba'udhan, kalau nak sempurna ruku mumpung sehat. Coba kalau kita tidak sehat lagi, susah nak ruku tuh, susah. Ini bapak-bapaknya aku tengok rata-rata masih sehat galau, rukuknya masih semangat. Tapi walaupun lah sehat, rukuknya nak cepet pula. Ya, masih nak cepet pula. Padahal mumpung sehat, nikmat rukuk tuh luar biasa. Nikmat sujud tuh luar. Tak semua orang tahan. Saya punya tetangga, saya belajar dari dia. Waktu sujud keluar darah dari matanya. Makanya Ustadz, saya sholatnya dulu pas sujud. Sujudnya mah ini, tidak berani dia sujud. Pas sakit aku baru tahu Ustadz, nikmat sujud. Ibu-ibu ini mumpung sujud, mumpung belum matanya keluar darah. Ya Allah. Ini sedikit saya cerita. Saya ini kan kenapa nih ceramah tidak berani berdiri banyak-banyak. Habis operasi gagal ginjal 1 tahun cuci darah. Ya. Ibu-ibu, saya ketika terkapar itu di kamar di rumah sakit dengar azan Ramadan. Kenapa? Biasanya saya ceramah ceramah. Saat itu terbayang, ya Allah, inilah manusia. Sehebat apapun gelarnya, LC, MAG, kapan terkapar tuh hilang galau. Nak ceramah sama siapa gitu? Di kamar DWA. Hah? Kira-kira aku nak cak itu dulu baru nak sadar. Ayo coba aku doa lah. Ayo siapa yang nak terkapar? Nah mumpung belum terkapar nih payo. Apalagi ini ibu-ibu nih, ya, apalagi MC gitu nih, caknya lah parah ini. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lah mati galau dia hidup dewean. Rejola keliling sini nak, ambil galau rumah wong. Wong lah mati galau. Ayo ibu, mumpung matanya masih jelas, baca Quran. Allahu Akbar. Apalagi Ar-Rahim. Untuk siapa Ar-Rahim ini? Untuk mereka yang mau sujud. Allah tak kasih kepada ahli maksiat, tak kasih.
Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim ini sama siapa? Sama yang mau sujud, sama yang mau tunduk, sama yang mau berbaik sama tetangga, sama yang bertanggung jawab sama istrinya, sama yang taat sama suaminya, sama yang didik anak-anaknya, sama yang kalau lagi musuhan galak saling maafan. Ini Ar-Rahim yang Allah berikan sedikit Allah berikan, bisa di dunia Allah kasih, bisa di akhirat Allah kasih. Makanya ibu-ibu, mohon maaf ini, saya kemarin mendengar ceramah dari seorang anak dari guru kami, namanya Habib Alwi, nama ayahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Apa kata beliau? Banyak orang tuh nengok waliullah dari sisi karomahnya baik. Karomah itu istilah itu keajaiban dari wali, bisa jalan di atas air, pacak terbang, ya. Padahal selain waliullah, orang-orang yang bukan waliullah juga bisa cak itu. Tapi apa yang kita lihat dari waliullah? Tengok mak mano ibadahnya, mak mano akhlaknya, mak mano istiqomahnya, mak mano kencengnya dia dengan Allah. Bu, aku nak cerita sedikit tentang Ibrahim bin Adham. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Imannya tuh luar biasa kuatnya. Ini cerita saya dengar dari seorang ulama dari Jogja, namanya Al-Habib Umar Mutahhar. Ibrahim bin Adham ini terkenal masyhur waliullah. Satu saat dia naik kapal. Kapal ini luar biasa. Ya, Pak Kasno, terjadi badai di lautan. Tahu dewek badai. Ombak besar, angin kencang, petir menyambar. Seisi kapal itu istighosah, berdoa. Ya Allah, ya Allah. Makin kencang doa, makin besar ombak. Ya Allah, makin teriak petir, tuar. Ini orang sudah mikirnya mati dan tenggelam. Di pojok kapal itu ada seorang waliullah, namanya siapa? Ibrahim bin Adham. Tidur dengan tenang, goncang-goncang tuh dengan tenang. Apa kata orang yang di kapal tadi? Syekh Ibrahim, apa? Kapal kita mau karam. Lihat ombak besar, petir menyambar, angin kencang. Emang ada apa? Ombak besar itu ciptaan Allah. Angin kencang ciptaan Allah. Petir itu ciptaan Allah. Kamu nih ganggu saja. Saya sedang menikmati ciptaan Allah. Kira-kira cak itu tidak kira-kira? Kita, cak itu tidak kira-kira? Kamu kalau nengok petir, cak dipoto dah? Cak. Aku yakin ini kalau nengok petir, kapan angin kencang macam-macam. Kalau ilmu wong Jawa bawa golok di tengah pintu, cak melawannya. Kapan nak kena puting beliung baru, ya kan? Ibrahim bin Adham, bu, nengok petir, nengok angin kencang tadi. Ya Allah, ini sedap. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini tontonan yang luar biasa. Tontonan. Oh ya Allah, coba kalau kena wong Amula Rahayu. Lokak sembunyi kalau. Ya? Bener gak, Bu? Jujur kamu nak cacak Ibrahim bin Adham bulo. Ya. Dengar suara petasan dia lagi nutup kuping. Apa dia ini? Apalagi kena apa namanya, dengar suara apa namanya, tetar, dah usahkan, ibu aku takut, ya, luar, ya Allah jangan kena aku, ya Allah jangan kena tetangga be, ya Allah, Allah jahat mulu doa, ya, Masya Allah. Bahkan tak jarang kita kalau hujan datang berutuan, kalau petir datang berutuan, angin datang kita berutuan, padahal kita tidak boleh berutuan, kita harus berdoa kepada Allah yang baik. Baik kepada cerita Ibrahim bin Adham tadi, ya sudahlah, kata Ibrahim bin Adham, biarkan aku berdoa. Ibrahim bin Adham berdoa. Berdoanya sangat indah kata-katanya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya Rabbi, ya Allah, qad araitana qudrataka fa'arina lutfaka. Wahai Tuhanku, ya Allah, Engkau telah tunjukkan kuasa dan kekuatanmu, tolong tunjukkan kelembutanmu. Tuh. Petir, angin kencang, ombak besar, itu kuasa Allah, kekuatan Allah. Kalau nyamber gitu, keriting, jangan main-main. Tuh, hancur berapa banyak orang gara-gara tsunami. Allah baru goyangkan bumi saja hancur. Betul?
Maka kata Allah, ini kuasamu, tunjukkan lembutmu. Nah, Allah ini nunjukkan lembut terus sama kita. Badan sehat tuh kelembutannya Allah. Allah nunjuk kita kesempatan untuk bisa taubat sebelum Allah nunjuk amarahnya. Kita ini tadi tuh buko, berapa banyak pempek, bakwan, laju galau, nasi berapa piring, tik malu nih nong amul rahayu. Ini sekotak lah habis pula, aku belum dapat. Oh jangan tak sekerdus. Balik nih, marah aku, lah, aku nggak mau marah. Tuh, ibu-ibu, ibadah malas, ya Allah, ada apa? Oke lah kalau ngomongin masalah yang sunnah-sunnah, minimal yang wajib nih, nah apa sholat wajib kita ini? Hah? Sholat wajib kita ini? Bu, aku lanjut dulu ya, tidak apa-apa ya? Tuh, jam 9 masalahnya. Nih, ibu-ibu, Allah nunjukkan sama kita nih, diunjuknya kita sehat, diunjuknya kita gagah, nyari duit kita dapat rezeki, kita nikah punya anak, dikasih anak. Ini namanya lutfullah, kelembutannya Allah buat kita. Lah diunjuk galau oleh Allah. Dak kado kita dak galak rahimnya Allah. Kenapa saya bilang ibu, jangan cuma kejar rahmannya Allah, karena rahmannya Allah hanya milik siapa? Milik semua makhluk, termasuk binatang. Bahkan binatang yang paling najis seperti anjing dan babi dapat rahmannya Allah. Tak kado kita sejajar dengan, mohon maaf, dua binatang yang rendah tadi. Maka aku ngajak, ayo ikut Al-Quran supaya derajat kita naik. Bukan cuma dapat rahman Allah, tapi dapat apa? Rahimnya Allah. Makanya dalam awal surah Al-Baqarah tuh, Alif Lam Mim, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan ragu. Itu tuh kitabnya Allah. Baca tuh Qur'annya Allah. Ya. Hudal lil muttaqin. Ya. Sebagai petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Nah, kalau kepengen dapat rahimnya Allah, Al-Quran ngajari kita agar kita ini apa? Bertakwa kepada Allah. Siapa orang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita ini beriman dengan yang gaib. Mana yang gaib? Allah. Mana yang gaib? Malaikat. Mana yang gaib? Surga. Mana yang gaib? Neraka. Mana yang gaib? Pahala. Mana yang gaib? Janji-janji Allah. Itu gaib kalau kita ini tidak baca nengok pahala. Kalaulah pahala itu dalam bentuk duit terkeper di masjid ini, aku yakin wong Amula Rahayu ini berebut nak ke masjid duluan. Dan aku yakin merebut masjid ribet. Stop, kaget, sabar, antri, bang, minggir. Sayangnya pahala itu gaib. Padahal pahala itu Pak terkeper di sejadah ini. Padahal pahala itu terkeper di sop-sopnya Allah ini. Di setiap soft ini, soft paling depan pahalanya paling besar, soft paling belakang di bawah yang paling depan. Tuh, tapi bagi ibu-ibu, soft yang paling belakang pahalanya paling besar. Maksudnya di belakang lanang, bukan yang paling pojok. Kalaulah Allah tunjukkan bentuk pahala itu macam-macam, bentuk kendaraan nanti di surga, bentuk tempat di surga, bentuk. Masya Allah, aku yakin ibu tak senang tercogok depan TV ini. Pasti, ayo sudah bersihin akhir dulu nih, supaya jangan terlambat. Ya, betul lah kira-kira. Ayo. Tapi saya, ini ujian dan inilah promosinya Allah buat kita. Padahal bu, kita nih lah bolak-balik dipromosikan. Ayo pilih aku, nanti kamu akan sejahtera. Dengan wong mak itu baik kamu percaya. Ini janji Allah, kamu tak percaya, ada apa? Ayo beli rice cooker ini, belum dipencet lah masak. Lagi kamu galak belinya. Berapa banyak ibu-ibu tuh tengok di pasar online, bajunya, fotonya, caknya bagus nian. Kapan lah nyampe? Al-buru. Promosi itu kamu galak percaya.
Tapi ngapo promosi Allah nih? Nih, coba tengok aku nih, saking nak mempromosikan Islam, pakai imamah, pakai sorban, lah ganteng bulo. Wah. Ya, Masya Allah. Itu ibu-ibu. Orang-orang tuh promosi maksiat, ya Allah. Ini dipromosikan, Allah mempromosikan surga. Aku nih nak ngomong banyak, cuma baru poin ini lah ngabisi waktu. Tapi tidak apa-apa lah, secara singkat baik. Aku cuma ngajak ibu-ibu harus yakinlah dengan ajakan Allah ini. Ya, ningkatlah dikit ilmu kita ini. Yang tadinya doa tuh sekedar nak minta apa baik hajat dikabul. Ya Allah, anak aku nak jadi PNS. Ya Allah, laki aku nak usaha. Ya Allah, aku nih mudah-mudahan diterima gawe. Itu kan doa kita, salat kita. Sekarang ningkat lebih dari itu, rebut hal yang gaib. Ampuni dosa aku ya Allah. Dosa ini dasar tak ketingoan baik. Kalau ketingoan, ibu bakal mandi terus. Serius. Aku tanya ibu berkeringat gerah tak badan? Habis masak enak tak badan? Nah, mak mano kalau kita berdosa itu terasa di badan kita. Ibu yakin, aku yakin ibu tak berhenti berwudu. Apalagi habis ngatoi tetangga. Mulut ini cak habis makan cuko. Tuh, kalau kita sayang dosa tuh gaib. Ngapa tak ditengok pula oleh Allah ni? Coba tengok ini kan. Ibu makan cuko terasa kan di mulut ini. Apalagi makan tahu sama cabai rawit. Woi, minum terus. Bayangkan ibu, kalau mulut kita ni habis ngatoi tetangga, habis ngatoi laki, cak kita habis makan cuko, dirasoi cak itu. Sayangnya itu gaib. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Tuh, aku yakin ibu-ibu tadi kalau ketengokan malaikat tuh turun bagi besek mahalo, ibu pasti bilang, imam jangan cuma 8 rakaat, 70 rakaat. Malaikat belum berhenti bagi besek. Betul tak? Cak kamu kemarin ngantri minyak kan? Belum berhenti, belum dinjau kan? Lah dinjau ngantri lagi kan? Iya, ketahuan. Nah, maka kami ngajak, wahai ibuku, wahai bibiku, wahai ayuku, wahai mamangku, wahai wakku, wahai kakekku, wahai nenekku, wahai kakakku. Ayo, kita yang sudah umur 40 tahun ke pucuk ini, atau yang sudah menjelang 40 ini seperti Fahmi umur 38 ini, berhentilah cuma sekedar ngejar rahmannya Allah. Sekarang tingkatkan, kita ngejar rahimnya Allah. Rahimnya Allah tak bisa dibeli dengan rai ganteng kita, tak bisa. Tak bisa sekedar dibeli dengan dikejar dengan motor gagah kita, tak bisa. Tapi harus dikejar dengan keimanan kita, dengan apa yang kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Al-Qur'an tuh ngasih tahu galo dengan kita tuh galo-galo. Ayo, jangan kamu tuh. Saya bacakan salah satu ayat Allah dalam surah An-Nisa. Yuridullahu ayyatuba alaikum. Allah tuh kepengen ngampuni kita. Allah tuh kepengen nerima taubat kita. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Tapi ingat, di balik Allah menginginkan kita bertaubat, ada orang yang ngikut syahwat, ada orang yang menggoda kita dengan syahwat-syahwat dunia agar kita berpaling dari Allah. Nah, ibu ikut mana? Ikut ajakan Allah agar kita nyebut rahimnya Allah, atau kita ikut promosi yang membawa kita menuju nerakanya Allah? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu pengen nunjuk keringanan sama kita. Kalau kamu berdosa 20 tahun, 50 tahun kamu berdosa, 1 tahun kamu bertobat dengan tulus sudah cukup bagi Allah. Kita nih bu, tidak perlu nak balas 50 tahun kita berdosa dengan 50 tahun lagi kita hidup. Tidak perlu. Seandainya bapak-bapak taubat dalam 1 tahun, sungguh-sungguh taubat dalam 1 tahun atas dosa yang kita lakukan, insya Allah. Ustaz tuh ngomong basing-basing atau ada hadisnya? Ada hadisnya. Nak aku sebut apa hadisnya? Nak aku sebut. Apa lagi marah? Ini sebagai sampai menjelang penutup ramai, ya.
Karena yang capek bukan kamu, be. Aku juga. Lah imam tadi ceramah pula, harus double ini, aku udah galak. Ya. Ya. Apa kata Nabi, Ibu? Wa'lam, ketahuilah. Anna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Ada wong itu yang amalannya amalan ahli surga. Kemudian ibu-ibu sampai seolah-olah jarak surga dengan dia itu tinggal sehasta. Sehasta itu cuma sama ini. Nah, antara jarak aku dengan beliau ini dekat nian. Ini aku, ini pintu surga. Fayasbiqu alail kitab. Tapi ketentuannya lain. Ketika lapar masuk surga, fayamalu bi amali ahlin nar. Dia malah berpaling dari surga, ngamalin amalan neraka. Mati fayadkhulun nar, lalu dia menjadi ahlu neraka. Tapi ada juga yang mohon maaf, anna adakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Ada juga yang hidupnya mengamalkan amalan ahlu neraka sampai neraka dengan dia jaraknya tinggal sehasta. Bukan beliau neraka, bukan. Maksudnya itu contoh baik. Kayak kamu kira beliaunya neraka, tapi memang agak mirip neraka. Ini antara jarak neraka. Fayamalu bi amali ahli jannah, menjelang dia matinya laparak masuk neraka, dia mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhulul jannah. Maka cuma ngasih berpesan, yang saat ini sedang rajin ibadah jangan sombong, tetap tunduk kepada Allah. Yang saat ini masih belum mau kembali kepada Allah, kesempatan Allah buka buat kita kalau-kalau. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, semua dulur pahmi yang ada di sini, ayo jadikan Al-Quran ini petunjuk kita, ya. Dan aku minta kita selain tetap mengejar rahmannya Allah, mari kita naik tingkat. Al-Quran ini bukan cuma ngejuk kita petunjuk mak mano dapat rahmannya Allah, tapi kita juga dapat petunjuk bagaimana dapat rahimnya Allah. Untuk dapat rahmannya Allah, tadi ini ringkasan, tidak hanya kepada orang yang beriman, tapi orang-orang yang maksiat dan tidak beriman kepada pun rahmannya Allah juga dapat. Makanya ibu jangan heran kalau ada orang yang tidak beriman tapi tetap dapat rahmannya Allah. Tapi tunggu, tidak semua orang dapat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan belum minta kita dari rahmannya Allah, Allah sudah unjuk kita macam-macam, kesehatan kita, kasih sayang yang diberikan wong tua kepada kita, suami yang akrab, yang dekat dengan kita dan bertanggung jawab kepada kita. Mudah-mudahan ceramah singkat ini intinya Fahmi ingin mengajak Al-Quran jangan cuma jadi bacaan kita yang kita rebut perhala hurufnya, tapi mari sama-sama jadi petunjuk kita untuk semakin meningkat. Kira-kira ibu-ibu pengen meningkatnya kepada rahim ini? Bapak-bapak kepengen? Maka sama-sama kita belajar watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikianlah barangkali, mohon maaf mengalihkan nizul, ceramahnya singkat walaupun berapi-api ya, tapi dalam rangka aku tuh nyegak-nyegak itu bukan apa, nengok yang lana tidur, nengok aku juga mulai lagi. Kakek, nah ini bentar lagi. Nengok ada tidur mulai lagi. Jadi itu sebenarnya trik baik kan? Trik. Tadi ibu-ibu tadi itu matanya lagi kedip-kedip. Ya, aku tidak tahu ceramahku nyambung apa tidak, yang penting dia tidak jadi tidur. Itu yang paling penting ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, malam hari ini di mana kami sudah mulai memasuki dan 10 yang ketiga dan mulai menghabisi 10 yang kedua, kami minta kepadamu ya Allah, buka pintu rahmatmu besar-besar bagi kami ya Allah. Buka pintu taubatmu besar-besar bagi kami ya Allah. Sebenarnya kami malu ya Allah mau minta surgamu, karena kalau kami ingat dosa kami tidak layak minta surga ya Allah. Seperti orang yang hanya punya duit 2.000 kepengen punya rumah real estate ya Allah. Tapi rahmatmu besar, ampunanmu besar ya Allah. Engkau tidak melihat seberapa besar dosa kami ya Allah, tapi Engkau ingin melihat betapa besar kesungguhan kami meminta ampunmu ya Allah. Maka kami